Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsline. Kita akan masuk ke materi di bulan November yang setiap tahun selalu kita bahas. Karena apa? Karena ini merupakan bulan hari ulang tahun Metro TV. Nah, Jessica kan ini sudah 7 tahun ya di Metro TV ya. Selama 7 tahun di Metro TV, Jessica pernah meliput yang paling menyenangkan itu atau paling berkesan di mana? Di tanah air ataupun di luar negeri, Jessica? Iya, jadi Febrian, tepat 4 tahun yang lalu itu adalah COP26. Oke. Nah, itu saya memang dari awal sampai saat ini lebih banyak meliput di ekonomi dan bisnis. Dan saat itu saya dikirim ke Inggris untuk meliput COP26. Di sana saya bisa melihat Raja Charles. Luar biasa. Jadi kalau nggak jadi jurnalis belum tentu bisa lihat Raja Charles ya, Jessica ya. Nah, kalau Febrian sendiri kira-kira gimana? Kalau saya sih ada beberapa liputan yang berkaitan dengan bencana. Yang paling berkesan ketika banjir bandang di Pulau Adonara di Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu Jessica, itu semua akses tertutup, tapi tim liputan Metro TV, waktu itu saya bersama dengan kamera person Firman Advriana, kita menjadi yang pertama yang bisa tembus ke pulau tersebut dan memberitahukan akses kepada teman-teman media lainnya untuk mengikuti cara kita agar bisa meliput ke sana juga. Dan yang paling penting adalah pada saat itu, pertama kali juga Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu adalah Bapak Joko Widodo itu menginjakan kakinya di Pulau Adonara. Jadi selain membantu meringankan dan juga mengevakuasi korban banjir bandang, menjadi kegembiraan juga karena akhirnya ada juga nih presiden yang bisa sampai ke pelosok negeri dan juga memberikan bantuannya kepada masyarakat di sana. Banyak sekali ya memang ya kalau menjadi jurnalis ini, Jessica, suka dukanya dan juga pelajaran yang kita dapatkan. Dan tentunya kita akan melihat ya bagaimana perjalanan 25 tahun Metro TV dan tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Di Pasar Tentena, saya masih berada di Kelurahan Balaroa. Baru saja terjadi penyergapan. Saya diberi kesempatan untuk memasuki ruang perawatan pasien dalam perawatan atau PDP. Tadi baru saja kami mengikuti proses evakuasi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Lima tahun bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang, sebuah komitmen untuk selalu hadir di setiap duka, di setiap bencana, dan di setiap tragedi bangsa. Sejak layar menyala di tahun 2000, Metro TV tidak hanya menyiarkan berita, tapi ia hadir di garis depan, menjadi saksi dan kadang menjadi penguat harapan. Dan kini, di tengah derasnya arus media sosial, pertanyaannya adalah, masihkah kebenaran punya tempat di antara kebisingan dunia maya? Desember 2004, bumi bergetar, laut bangkit, dan sejarah manusia berubah. Tsunami Aceh bukan hanya bencana, ia juga menjadi luka terdalam bangsa ini. Kesulitannya adalah itu, pertama tidak ada sukarelawan, sedikit sekali orang yang bisa kemudian bergerak untuk membantu mengevakuasi jenazah, dan yang itu dia kan ya tidak ada truk. Kalaupun misalnya Metro TV berdiri di tengah puing dan air mata, di antara tangis dan kehilangan, kamera tetap menyala karena dunia harus tahu betapa besar duka yang menimpa negeri ini. Dan dari gelombang duka ini, lahirlah harapan. Sekolah Sukma berdiri, tanda bahwa berita bukan sekadar laporan, tapi juga panggilan kemanusiaan. Sekolah ini kokoh hingga hari ini, berkat tangan-tangan baik yang mempercayakan donasi melalui Metro TV. Bukti bahwa layar bukan hanya menyampaikan kabar, tapi juga menyalakan kepedulian. Saya melihat konsistensi Metro TV di dalam menyuarakan situasi masyarakat, termasuk misalnya dia bisa ngirim tim, ngirim kru ke tempat-tempat bencana seperti waktu tsunami Aceh dulu, ketika orang takut datang ke sana itu Metro TV siaran langsung lah. Pada waktu itu masih ada
Najwa Shihab. Pemirsa, dari desa Cot Uno, Kabupaten Biren dapat kami laporkan sejak pukul 6.30 hingga saat ini telah 3 jam masih terjadi kontak senjata antara pasukan GAM dan petugas keamanan. Sebelum tsunami datang, bunyi tembakan lebih dulu memenuhi langit Aceh. Tahun 2003, darurat militer diberlakukan di Tanah Rencong dan Metro TV memilih meliput di garis depan dikala usianya saat itu baru menginjak 3 tahun. Di tengah blokade, ketegangan, dan risiko, setiap kata yang disiarkan adalah bentuk kebenaran. Karena kebenaran kadang hanya bisa ditemukan di tempat paling berbahaya. Bermula sekitar 6.30 tadi pagi, pasukan patroli dari Brimob di sekitar 9 orang atau 1 regu tengah berpatroli di perbatasan Cot Uno dan Desa Koto Baru. Saya tembak kamu. Terus ya udah kalau mau tembak aja, dibilang gitu. Salah apa? Kan wartawan bebas, dibilang gitu kan. Udah gitu, saya tembak kamu ya udah gitu. Akhirnya dia gini. Dibilang gitu, saya tembak kamu. Ya udah, hadapin aja mukanya jadi. Ya udah tembak aja. Ini jenderal, kalau jenderal mau tembak, dibilang salahnya wartawan di mana? Kalau saya mau ditembak, mau diapa-apain nggak apa-apa. Dia bilang, yang paling nangis orang tua saya. Tapi ada Mahkamah Internasional melindungi jurnalistik, tuh begitu. Berada di jalanan. Ketika bumi bergetar di Yogyakarta, ketika Padang roboh oleh gempa, ketika gempa juga merusak berbagai kota lain, atau ketika Merapi menghembuskan abu panas, ketika Sinabung batuk-batuk selama bertahun-tahun, kamera Metro TV tak pernah berpaling. Nah, ada infeksi pernafasan karena debu vulkanik yang turun dari langit karena akibat dari awan panas. Metro TV merekam bukan hanya bangunan yang runtuh atau nyawa yang hilang, tapi juga keteguhan hati manusia. Setiap liputan adalah ujian. Antara rasa takut dan tanggung jawab, antara nyawa dan berita. Jadi pertama kali liputan konflik, ibuku sama bapakku bikin pengajian buat anak yatim di rumah, buat berdoain supaya ya selamat dalam liputan. Ledakan di malam Natal, kepanikan di jantung Bali, asap dan debu ledakan di Jakarta. Di setiap dentuman teror, Metro TV menyalakan cahaya informasi. Bukan sensasi, tapi keberanian untuk tetap memberikan informasi di tengah bahaya. Pihak kepolisian dan saat ini sudah. Salah satu bentuk olah TKP yang dilakukan oleh tim Inavis dan tim gabungan adalah seperti memantau. Liputan demi liputan membuktikan bahwa bangsa ini tidak boleh kalah pada teror. Sebenarnya kalau rasa takut itu kan manusiawi ya. Cuma kalau ketika rasa takut itu dibawa gitu, selalu takut itu kita nggak akan bisa ngapain. Karena itu pasti nanti nggak lepas liputannya. Kalau ketika kita liputan lepas, itu nanti feeling, intuisi atau kadang-kadang ada tanda-tanda tuh yang bikin menyelamatkan kita. Dari langit yang biru, pesawat jatuh membawa berita duka. Ini hanyalah beberapa tragedi kecelakaan alat transportasi yang membuat duka mendalam bagi bangsa ini. Setiap tragedi terasa pahit untuk diceritakan, tapi publik pun harus mengetahui setiap fakta. Hingga saat ini tim evakuasi jalur darat kembali berhasil mengangkut 3 kantung jenazah. Tanggung jawabnya itu, salah satu pentingnya pers itu adalah menjadi cermin kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kalau kita ingin tahu masyarakat kita, pemerintah kita, kemudian proses-proses pembangunan kita seperti apa, itu bisa dilihat di televisi. Itu tanggung jawab. Dari situ nanti akan menimbulkan kesadaran pemerintah harus memperhatikan loh yang di TV itu. Saya melihat Metro TV sejak awal punya idealisme seperti itu.
Pemirsa, inilah kondisi terkini dari banjir yang ada di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Jakarta tenggelam berkali-kali, tapi semangat liputan tak pernah surut. Berhari-hari di tengah banjir untuk memberikan informasi terkini kepada masyarakat. Bukan sekadar menyorot kesedihan korban, tapi juga untuk bertanya, kapan persoalan banjir ini benar-benar diselesaikan? Media itu kan fungsinya adalah menyajikan perspektif, berbagai macam perspektif yang ada untuk disajikan kepada pemirsa ya, dengan secara berimbang. Jadi tidak mengambil posisi apapun. Jadi media memang harus netral. Dari posisi korban diberitakan, dari posisi orang yang diduga misalnya menjadi pelaku diberitakan, kalau ada konflik kemudian harus diberitakan juga siapa saja kemungkinan yang terlibat di konflik itu, apa kira-kira penyebabnya. Jadi ada peran-peran investigasi yang dilakukan oleh media juga, sehingga kemudian kebenarannya bisa terkuak. Jadi esensi dari tugas media itu adalah menguakkan kebenaran. Lalu pandemi tiba, dunia berhenti, kota sunyi. Tapi jurnalis Metro TV tetap di jalan. Dengan masker, dengan jarak, mereka merekam sejarah baru. Zaman ketika manusia belajar arti kesabaran dan keteguhan. Dari reruntuhan Aceh hingga ruang isolasi pandemi, dari medan perang hingga langit yang runtuh, Metro TV telah hadir untuk menjadi saksi, penutur, dan penjaga nurani bangsa. 25 tahun merekam tragedi dan juga menyalakan harapan, karena berita bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang siapa yang peduli. Dalam hal bencana, terutama mulai dari bencana Aceh tempoh hari, ya, yang 2004 dan seterusnya itu, sampai sekarang itu Metro TV tetap hadir bersama orang-orang yang kena musibah pada khususnya, itu sangat baik sekali dan sangat disambut oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan partisipasi itu bisa diteruskan oleh Metro TV. Di situ ya, yang paling konsisten Metro TV itu sejak dulu selalu menyuarakan hal-hal yang terjadi di masyarakat dan masyarakat perlu perhatian dari pemerintah. Di situ Metro TV turun tangan. Ya, ada hal-hal masalah sosial, ekonomi, budaya itu konsisten. "25 tahun berjalan, Metro TV tumbuh bersama zaman yang terus berubah di tengah derasnya arus media sosial yang serba cepat dan sensasional. Metro TV dihadapkan pada tantangan baru tentang bagaimana tetap hadir dengan kedalaman, akurasi, dan kepercayaan di saat publik makin mudah tergoda oleh kecepatan informasi. Metro hendaknya tetap dijaga kualitas itu, bahwa mungkin masyarakat sebagian berkurang beralih ke media sosial, itu memang karena kualitas sebagian masyarakat kita senang pada agak yang sensasional bukan rasional. Jadi hendaknya Metro tetap aja sebagai referensi yang bisa dipercaya. 25 tahun Metro TV tak pernah absen dari duka dan luka bangsa ini. Dari setiap puing bencana, dari asap tragedi, dan dari setiap air mata yang tumpah di tanah sendiri. Metro TV hadir bukan sekedar menyiarkan kabar, tapi menjaga ingatan, meneguhkan empati, dan menyalakan harapan. Sebab, di balik setiap peristiwa besar, ada satu keyakinan yang tak pernah padam, bahwa kebenaran dan kemanusiaan harus selalu disiarkan. Download Metro TV Extend sekarang.